Halo, perkenalkan semua. Nama saya Emma. Saya adalah seorang dokter umum, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, dan juga mental health survivor. Dan sekarang saya ingin berfokus untuk menceritakan dan membagikan banyak pengalaman saya setelah selama ini berjuang mendapatkan label ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saya didiagnosa memiliki gangguan jiwa pada tahun 2019. Pada waktu pertama kali konsultasi ke psikiater, dokter mendiagnosa saya sebagai depresi sedang. Lalu dengan jarak 6 bulan, dokter mendiagnosa saya bipolar dengan halusinasi auditorik tipe negatif. Apa itu bipolar? Bipolar adalah gangguan suasana hati yang naik, ditandai dengan gejala manik atau hipomanik yang lebih sedang, dan depresif. Kemudian bukan termasuk bipolar. Kalau saat ini kamu ketawa tiba-tiba, seneng, happy, lalu nggak ada 30 menit menangis, itu bukan bipolar. Bipolar ini perubahan suasana hati yang berlangsung cukup lama dari perubahan manik menuju depresi. Biasanya dalam satu siklus, kita sebut siklus hipomanik atau hipomanik, itu rentang waktunya bisa sekitar 5 hari, 1 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Lalu diikuti dengan fase depresif. Fase depresif ini biasanya lebih lama, bisa rentang 1 minggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Jadi, seseorang bisa didiagnosa sebagai gangguan bipolar jika dia memiliki gejala hipomanik maupun manik, serta mengalami episode depresi. Saya pribadi bipolar tipe 2 dengan hipomanik, di mana hipomanik ini biasanya saya alami sekitar 2 bulan, lalu diikuti dengan fase depresi. Fase depresinya cukup lama, 2-3 bulan. Sedangkan halusinasi auditori adalah gangguan persepsi. Saya mendengar suara-suara yang sebenarnya suara itu tidak ada, namun terdengar dengan jelas di telinga saya seperti suara-suara bisikan. Halusinasi auditori saya tergantung dari fase bipolar saya. Saat saya mengalami fase hipomanik, akan memberikan suara-suara support yang selalu mendukung saya untuk melakukan banyak hal. Seperti memiliki kekuatan super untuk melaksanakan semua hal. Sedangkan saat saya mengalami fase depresi, saya mendengarkan suara-suara yang merendahkan saya, menganggap saya tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan menyuruh saya untuk mencelakai diri sendiri. Awal mula tahu gangguan jiwa, awalnya saya overthinking. Jadi ada banyak sekali pikiran yang bergumul di kepala saya. Pikiran-pikiran tersebut seperti berperang. Lama-kelamaan, yang awalnya terlalu banyak pikiran, tiba-tiba saya merasa kosong. Otak saya rasanya kosong, seperti orang blow on. Ya, benar-benar tidak bisa dimasukin apa-apa. Kepala ini rasanya berat sekali. Tatapan saya kosong. Saya nggak bisa berpikir. Awalnya saya punya banyak kreasi, potensi, saya punya banyak konten yang bisa saya share ke teman-teman semua, tapi hanya dalam satu malam itu semua hilang, musnah. Tiba-tiba saya jadi orang goblok yang nggak bisa apa-apa. Jangankan untuk merawat diri, untuk makan, untuk mandi, bahkan untuk bangun dari tempat tidur saya tidak mampu. Benar-benar kosong. Saya nangis, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa berpikir. Kalau saya bilang, kayak nggak punya otak. Setelah itu, saya berusaha untuk keluar dari rumah. Dan ternyata ketika saya keluar dari rumah, saya tiba-tiba mendengar suara-suara yang awalnya hanya di pikiran, saya dengar secara nyata. Setiap saya melihat seseorang atau berada di keramaian, saya mendengar suara-suara
saya tidak berguna, saya tidak berharga, saya tidak pantas ada di sini. Dan suara-suara itu, saat itu saya yakini bahwa itu berasal dari mulut orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi saya merasa saya bisa mendengar suara hati orang-orang di sekitar saya. Saya sampai gak berani ketemu orang-orang. Jadi saya benar-benar mengurung diri di rumah karena saya nggak mampu bertemu mereka. Setiap saya keluar rumah, bertemu dengan manusia, saya langsung menangis, bengong, gak bisa ngapa-ngapain. Karena suara-suara itu terlalu berisik di telinga saya. Puncaknya saat suara-suara itu menyuruh saya untuk membawa pergi anak saya, kabur dari rumah, dan menabrakkan diri. Jadi saya otomatis menggendong anak saya, karena mau saya bawa pergi untuk saya tabrakan bersama. Tapi untungnya melihat senyum anak saya menaruh anak saya kembali dan saya pergi sendiri. Lama saya berjalan mendengar suara-suara itu, saya sempat melangkahkan kaki ke tengah jalan. Saya tunggu lama, suara-suara itu terus menyuruh saya untuk diam di sana agar saya ditabrak oleh mobil. Beruntungnya, orang-orang yang lewat di jalan itu hanya mengebel, tin, tin, tin. Dan tidak ada satupun yang berani menabrak saya. Syukurnya ada orang yang menuntun saya kembali ke pinggir jalan. Dan saya berjalan tanpa arah. Saya diam, dan sungguh baik sekali orang-orang rumah menyadari kehilangan saya. Dan mereka mencari saya, hingga saya bisa ditemukan dengan kondisi selamat. Sampai rumah saya melihat anak saya lagi, saya baru sadar bahwa saya punya satu masalah kejiwaan, dan ini tidak bisa dibiarkan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ke psikiater. Awalnya beliau mendiagnosa saya mengalami depresi. Saya minum obat, seperti biasa, obat membuat saya mengantuk, saya nggak bisa ngapa-ngapain, bangun minum obat, tidur, bangun lagi minum obat, tidur, gitu aja. Setelah obat habis, gejalanya mereda. Saya kembali dengan siklus yang normal, lalu tiba-tiba saya nggak bisa tidur sama sekali. Saya punya banyak ide, saya membuat konten tanpa henti, 3 hari, 3 malam. Saya seperti orang bersemangat. Sangat-sangat bersemangat. Saya menghabiskan banyak uang untuk merealisasikan ide saya. Berhasil. Semua itu berhasil. Sangat-sangat berhasil. Tapi entah kenapa itu hanya berlangsung 1 bulan dan akhirnya suara-suara itu muncul lagi. Saya drop lagi ke fase depresi. Saya naik mobil lewat jalan tol dan saya mendengar suara-suara itu agar saya menabrakkan diri di jalan tol. Dan itu nyata. Sangat nyata. Seketika saya sadar bahwa itu bukan hal yang benar. Akhirnya saya konsul lagi ke psikiater. Saya menceritakan lagi permasalahan saya, semua perubahan-perubahan yang saya lakukan. Dan dari hasil wawancara, hasil diagnosa, selama kurang lebih 6 bulan belakangan itu, dokter menyebut saya mengalami bipolar dengan halusinasi auditori. Sakit sih sebenarnya, sakit. Karena pada waktu itu saya berpikir ketika saya mengalami halusinasi, saya akan menjadi schizophrenia. Jadi gejala schizophren salah satunya juga mengalami halusinasi. Syukurnya setelah saya baca banyak jurnal mengatakan bahwa halusinasi auditori itu banyak dialami oleh penderita bipolar. Jadi pasien bipolar yang mengalami halusinasi auditori belum tentu menderita schizophrenia. Gejala yang saya alami saat depresi, gejala awal, saya nggak mampu untuk bangkit dari tempat tidur. Rasanya badan itu lemes banget, nggak berenergi. Kayak orang yang nggak pernah lari, terus disuruh lari 10 km, bener-bener habis energi. Tiduran aja, ngantuk terus. Saya nggak ingin mandi, nggak ingin makan, nggak ada semangat untuk merawat diri. Setiap ketemu orang rasanya blow on, nggak punya otak, tiba-tiba bisa nangis.
nggak ada semangat buat hidup, suara-suara negatif yang mengatakan saya nggak berharga, saya nggak bermanfaat, saya nggak layak hadir di dunia ini, itu terus-menerus memekakkan telinga yang sangat berisik. Sehingga saya hanya bisa tiduran di kasur, menutup telinga, dan menghabiskan hari-hari saya di tempat tidur. Bahkan saya nggak berani dan males banget ketemu sama suami saya, ketemu sama orang-orang. Yang jadi penyemangat saya, jangankan suami, ketemu anak aja, itu saya sama sekali nggak mood. Saya cuma menghabiskan waktu sendirian di dalam kamar. Gejala yang saya rasakan saat hipomanik, warning sign-nya adalah pertama insomnia. Jadi saya benar-benar nggak bisa tidur, bisa sampai 3 hari, 4 hari, rebahan jam 11, bangun lagi jam 2, banyak sekali ide yang berputar di kepala saya, ditambah dengan halusinasi suara saya. Halusinasi suara itu selalu memberikan saya semangat. Ayo Emma, kamu bisa bikin konten YouTube yang sangat berkualitas. Kamu bisa bikin konten Instagram yang booming. Saya bisa menghabiskan uang untuk membeli sesuatu yang saya inginkan tanpa berpikir. Saya sangat hobi keluar, belanja. Dan rasanya saya punya kekuatan super untuk menaklukkan dunia. Itulah yang saya rasakan saat hipomanik. Pertama kali yang harus dilakukan jika teman-teman mengalami gejala seperti saya, konsultasikanlah ke tenaga kesehatan yang ahli. Bisa ke dokter umum, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Mintalah pertolongan segera jika memang gangguan jiwa itu sudah sangat-sangat teramat sangat mengganggu hidupmu. Jangan diabaikan, jangan terlambat. Karena semakin lama itu diabaikan, maka akan semakin besar ledakannya. Bedanya psikolog dengan psikiater. Kamu bisa psikolog jika memang kamu ingin merubah pribadimu, merubah perilakumu, dan kamu masih sanggup untuk menangani hal tersebut sendirian. Sedangkan psikiater, ketika memang gangguan itu benar-benar merusak seluruh kehidupanmu, sehingga kamu membutuhkan obat-obatan dan penanganan segera untuk menyelesaikan masalah gangguan jiwamu. Dan di sini kamu bisa langsung berkonsultasi ke psikiater. Yang harus dilakukan keluarga, jelas mensupport dan mendukung. Dengarkan mereka. Jangan cuek, jangan abai. Bantulah mereka untuk memahami kondisinya. Kalau bisa temani saat konsultasi ke psikolog maupun psikiater. Karena terkadang orang-orang dengan gangguan jiwa bukan ingin dimengerti, tapi hanya ingin didengarkan. Ingin disupport dan didampingi. Karena orang dengan gangguan jiwa biasanya pernah mengalami trauma yang tidak mampu mereka hadapi sendirian. Sehingga bantuan dan support dari orang-orang terdekat ataupun orang-orang tersayang sangat-sangat dibutuhkan. Gangguan jiwa bukan sekedar kekurangan iman, tapi memang bisa dijelaskan secara medis. Ada jurnalnya, ada buktinya. Bahkan orang tenaga kesehatan pun bisa mengalami gangguan jiwa. Dan jika gangguan jiwa diobati dengan baik, ditangani dengan benar, maka kalian bisa hidup dengan normal, sehat, dan bahagia seperti yang saya alami sekarang. Mulai sekarang, saya berkomitmen untuk membantu teman-teman semua tentang informasi kesehatan mental. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibahas, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu.